Halo dangsanaku semuanya, kembali lagi bersama saya C di sini. Kali ini saya akan berbagi alur film Stauber. Film ini dibintangi oleh aktor kebanggaan tanah air, siapa lagi kalau bukan Iko Uwais. Sedikit saya bocorkan, film ini menceritakan penangkapan penjahat kelas kakap, di mana penjahat tersebut memiliki kasus berlapis-lapis. Dia seorang gangster, pembunuh, juga menjadi salah satu gembong narkoba. Nah, jadi udah kebayangkan betapa serunya film ini. So, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita putar gelasnya dangsana. Film dibuka dengan memperlihatkan dua anggota FBI, yakni ada Fake dan rekan kerjanya Sarah Morris. Kala itu mereka sedang berada di hotel. Tujuan mereka berdua bukan untuk melakukan hubungan enak-enak, tetapi tujuan mereka ke sana untuk menjalankan tugas dalam misi penangkapan penjahat. Kala itu, mereka berdua sedang berada dalam lift untuk mencari keberadaan pelaku yang sudah diketahui sebelumnya. Ketika lift itu terbuka dan terjadilah di mana kala itu Fake dan Morris sedang adu tembak. Fake berhasil menjatuhkan salah satu musuhnya. Begitupun dengan Morris, ia juga berhasil menjatuhkan musuhnya. Namun, masalah besar terjadi, di mana di sana ada Oka Tejo. Dia adalah bos gangster, pembunuh juga bandar narkoboy. Di mana kala itu Fake dan Tejo berkelahi. Fake terkena pukul oleh Tejo di daerah matanya sehingga kacamatanya terlepas, membuat Fake saat itu tidak bisa melihat dengan jelas lagi dangsana. It's Tejo. Setelah lama berkelahi, akhirnya Tejo berhasil kabur dari kejaran Fake. Di luar saat itu Tejo tertembak oleh Morris. Pada akhirnya Tejo berhasil membalikkan keadaan sehingga ia mampu menembaknya juga menjatuhkan Morris. Akhirnya Morris mati saat itu. Sementara Tejo berhasil lari dari kejaran Fake. Dan film pun dimulai. 6 bulan kemudian di kantor polisi, saat itu Fake bersama dengan seorang wanita cantik. Dia bernama Kapten Angie, di mana saat itu Fake bersumpah kepada Angie, cepat atau lambat dia akan menangkap Tejo. Singkat cerita, Fake kemudian harus operasi mata akibat bekas pukulan Tejo 6 bulan silam. Matanya mengalami sedikit minus. Setelah selesai operasi mata, penglihatannya pun masih tidak stabil. Dokter mengatakan kepadanya sekitar 2 minggu lagi matanya akan normal kembali. Scene berpindah. Di sana ada seorang pria yang bernama Sto. Dia adalah seorang driver taksi online. Sto selalu mendapatkan rating bintang 1 yang diberikan oleh setiap para penumpangnya, di mana setiap ia melakukan tugasnya sebagai taksi online, selalu mendapatkan sial dari penumpangnya. Di balik itu semua, Sto masih tetap menikmati pekerjaannya sebagai driver taksi. Karena di balik itu semua, ada wanita yang selalu mendoakan juga mendukungnya. Wanita ini bernama Becca, dan juga ada rekan kerjanya yang bernama Richie. Di rumah, Fake mendapatkan telepon dari Leon. Leon mengatakan bahwa Tejo akan transaksi narkoboy malam ini. Ketika Fake menanyakan alamat transaksi tersebut, tiba-tiba telepon mati. Akhirnya Fake pun bergegas menaiki sebuah mobil menuju ke tempat Leon untuk menanyakan alamat transaksi Tejo yang akan berlangsung. Akibat matanya masih dalam tahap penyembuhan, Fake beberapa kali menabrak benda yang ada di depannya. Dan terjadilah akibat kejadian tersebut, kemudian Fake memutuskan memanggil taksi online. Dan terjadilah pertemuan antara Sto dan Fake. Fake mengontrak Sto menjadi taksi online pribadinya. Akibat iming-iming Fake akan memberikan bintang 5. Akhirnya Sto menyetujui hal tersebut. Dan disinilah mereka saling mengenal satu sama lain. Cool glasses, man. What, you going to do a racquetball game later? World music. Name a thing, I bet I have it. Let's play a game. Setting day in Los Angeles, hottest day since 19... Akhirnya sampai ke tempat di mana Leon berada.
Fake kemudian mencari Leon dengan matanya yang masih belum stabil untuk melihat. Akibat penglihatannya, di sana Fake tidak mengetahui bahwa Leon mati. Fake mengira ia hanya sedang tertidur. Lalu, Fake mengambil ponselnya untuk dibawa kembali ke dalam mobil. Saat di dalam mobil, Fake baru menyadari bahwa Leon telah tewas akibat ada bekas darah yang disebutkan oleh Sto. That blood. Malam harinya, Fake dan Sto ke tempat bar untuk mencari tahu orang yang terakhir bersama Leon sebelumnya. Saat di dalam di mana Sto saat itu diajak pria bertubuh kekar namun batangnya lembek. Ia mengajak Sto untuk bermain roket-roketan. Rupanya pria tersebut adalah seorang gay. Lantas saja membuat Sto langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Fake, ia sedang bersama wanita cantik yang bernama Amber, di mana Amber mengatakan bahwa Leon terakhir kali bersama Amo. Kemudian Amber mengatakan alamat rumah Amo kepada Fake. Akhirnya Fake dan Sto pun bergegas menuju ke kediaman Amo berada. Singkat cerita, Fake mendatangi rumah Amo, di mana di sana Amo sedang bersama anak buahnya. Karena matanya, awalnya Fake menudungkan pistol ke arah TV, kemudian ke arah kulkas. Hal itu dijadikan salah satu anak buah Amo untuk menyerangnya. Namun usaha tersebut gagal. Akhirnya Amo dibawa Fake menuju ke mobil. Setelah Amo dimasukkan ke mobil, Fake menyuruh Sto untuk menjaga dan memberikan pistol kepadanya. Fake menyuruh Sto jika Amo macam-macam maka tembak saja dia. Karena saat itu Fake ingin ke dalam sebentar mengambil guguk. Benar saja ketika itu Amo ingin lari. Lantas saja membuat Sto menimbak kakinya. Kemudian Fake datang menanyakan kepada Amo tentang Tejo. Akibat luka tembakan tersebut, akhirnya Amo pingsan dan tidak sempat menjawab pertanyaan Fake. Singkat cerita, Amo dibawa ke rumah sakit hewan untuk dirawat. Dokter mengatakan sebentar lagi ia akan siuman. Ketika dokter pergi, Fake menekan bekas tembakan di kaki Amo membuatnya ia tersadar. Karena merasa terancam, akhirnya Amo mengatakan tempat dan waktu transaksi Tejo berjalan. Beberapa menit kemudian, Sto diancam oleh anak buah Amo. Kedatangannya untuk menyelamatkan bosnya. Terlihat di sana dari kedua kubu saling ancam, dan mereka pun berniat akan barter. Namun saat itu juga Sto berpura-pura pingsan, dan terjadilah baku tembak. Di mana Amo tertembak oleh peluru anak buahnya sendiri. Sementara satu persatu anak buahnya Amo berhasil dihabisi Fake dengan keterbatasan pandangannya. Setelah semua musuhnya dihabisi Fake, kemudian mereka berdua mendatangi ke tempat Tejo transaksi. Kala itu Fake sudah bersiap untuk menembak Tejo. Namun saat waktu bersamaan putri Fake menelpon menanyakan keberadaan. Dia bernama Nicole. Tak lama dari perbincangan mereka, Fake mematikan telepon dari putrinya. Hal ini membuat Nicole ada kecurigaan sehingga ia mencek keberadaan ayahnya lewat GPS. Sementara di tempat Fake dari arah barat terlihat Angie datang. Rupanya Angie sudah lama bekerja sama dengan Tejo. Dan di sini melihatkan kejadian atas matinya Leon. Di sana Angie sedang bersama Tejo yang menembak Leon hingga mati. Koreatown. Got over for Kembali ke TKP, di mana Angie menembak Fake hingga ia tersungkur. Nyawa Fake saat itu sudah di ujung tanduk. Seperti film India biasanya dang sanak. Di waktu yang tepat, Sto datang menabrak Angie hingga mati. What the hell are you talking? Hal ini membuat Tejo mengetahui keberadaan Fake dan Sto. Akhirnya mereka pun saling kejar-kejaran. faster! Okay, they were bad men. They made bad choices and it was their fault. Now go! Di jalan di mana mata Fake saat itu sedang membaik, pandangannya sedikit lebih jelas dari sebelumnya. Di mana adu tembak terjadi saat itu. Sopir Tejo tertimbak kepalanya membuat mobil mereka sedikit oleng. Setelah cukup lama kejar-kejaran, mobil Sto kehabisan bahan bakar. Nah, saat itulah Tejo datang dan menabrak mereka.
Singkat cerita, mereka pun lari ke tempat para perawat sedang berkumpul. Mereka berada di dalam mobil ambulan, sementara Tejo membuka satu persatu mobil ambulan yang sedang parkir. Sto saat itu menyuruh semuanya untuk menghubungi taksi online. Sementara Fake mencoba lari menggunakan mobil ambulan yang sedang ditembaki oleh Tejo. Namun sial, mobil tersebut malah menabrak benda yang ada di depannya. Singkat cerita, ketika mereka mau berjalan, dari belakang Tejo mengancam. Saat itu jugalah para mobil berdatangan. Tejo mengira semua itu adalah anggota FBI. Ternyata setelah mendengar suara tembakan, semua mobil pun pergi menjauh. Dan akhirnya perkelahian antara Fake dan Tejo pun terjadi. Watch out for your fists! Dimana ketika itu Fake menyuruh Sto mengambil pistol dari tangan Tejo. Kemudian ia menyuruh Sto untuk menembak Tejo. Namun ketika mau menembak, pelurunya habis. Saat itulah nyawa Fake terancam. Ketika Tejo mau menghabisi Fake, tiba-tiba datang Nickel menyelamatkan ayahnya. Ketika itu Tejo berhasil merebut pistol dari tangan Nickel. Dan akhirnya, untung saja Sto melompat sehingga ia menyelamatkan nyawa Nickel. Sementara Fake, ia berhasil menjatuhkan Tejo dan siap menghabisinya. Tak lama kemudian para polisi datang untuk menangkap Tejo. Akhirnya Tejo saat itu tertangkap dengan kasus berlapis, anggota gangster, pembunuh, dan menjadi bandar narkoboy. Sementara film pun diakhiri dengan pelukan antara Fake dan Sto. Sambil merayakan kemenangan, meskipun dengan luka bekas tembakan, hal itu masih bisa membuat Sto tersenyum. Dan film pun berakhir.